sesuai jadwal. Tadi udah baru selesai rapat juga tadi jam berapa? Jam 5. Oh, untungnya masih beneran selesai jam 5, nggak lanjut sampai habis maghrib ya. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan yang pembahasan kita. Terakhir kita sampai test of controls ya. Ini awalnya tadi saya mau kuis hari ini, tapi saya pikir kuisnya saya tunda minggu depan aja lah ya. Jadi saya udah pada belajar belum? Udah siap kan ya? Masih seadanya, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke. Ya, sorry tadi koordinator kemarin ya tanya, nggak saya jawab khusus untuk yang itu. Oke. Tapi oke, kita minggu depan aja sekalian buat persiapan tes. Tapi saya minta tolong teman-teman udah mulai baca-baca. Nah, kita hari ini, kemarin kita test of control ya. Test of control itu uji pengendalian. Jadi masih ingat yang ini kan, saya coba share dulu ya. Kemarin. Nanti kita hari ini juga akan melihat buku Sukrisno Agus. Kita udah mulai masuk ke praktiknya, praktik auditnya. Nanti kita akan sampai ke sana datanya, sehingga teman-teman bisa lebih real gitu ya, tahu ngaudit itu dokumennya apa saja sih. Selama ini diterangkan juga mungkin masih ngawang-ngawang ya. Oke. Ini sekilas kemarin saya review sedikit. Ini kan kemarin di sini ya. Nah ini, tolong diingat-ingat lagi kemarin audit objektif, baik yang terkait transaksi maupun yang terkait dengan satu lagi, balance ya. Transaksi, balance, sama penyajian dan pengungkapan. Karena nantinya itu ya yang akan kita uji itu barangnya gitu loh. Kalau teman-teman nggak hafal, ya nanti akan susah gitu ya, tahu masalahnya apa sih akun ini gitu. Sebenarnya tinggal cari aja masalahnya di audit objektif. Namanya kalau di sini ini apa, sales gitu ya. Masalah sales itu ya kita hubungkan tuh dengan audit objektif kita gitu kan. Occurrence, keterjadian, oh berarti memang benar-benar terjadi nih, nggak fiktif gitu kan. Terus memang sudah semua penjualan itu dilaporkan, nggak ada yang nggak dilaporkan, nggak ada yang digelapkan penjualannya. Satu sisi memang agak aneh ya menggelapkan penjualan gitu ya, karena kan itu berakibat dari sisi profit dia akan turun ya dari sisi sales. Tapi di satu sisi dia juga bisa jadi ada barang-barang yang dijual memang tidak ingin diketahui oleh pajak gitu namanya. Bisa jadi kan. Nah, itu yang harus diwaspadai ya, harus kita tekankan pada saat kita mau nguji suatu akun atau transaksi, kita tahu dulu nih tujuan auditnya apa. Kalau kita nggak tahu kita mau kemana, ya akan susah. Itu ini, dan ini nanti dicek ke internal control yang ada. Ya, internal control yang sudah kita identifikasi. Namanya kita punya dokumen SOP, kita punya dokumen
flowchart gitu kan. Kemarin saya udah sempat singgung gitu kan, kalau ketemu flowchart cari yang bentuknya apa? Bentuknya diamond gitu ya, yang yes or no actions, yes or no questions gitu ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pengendaliannya di situ. Kita mengamati. Gitu. Kan di sini ada separation of duties, exist among, billing, recording of sales. Nah, kita lakukan ini. Kalau memang dia kontrol pengendalian di mana titiknya terkait dengan audit objektif apa. Kalau dia ada defisiensi, kita tulis di bawahnya. Ternyata dari kontrol yang sudah ada, yang cukup banyak ini, ternyata masih ditemukan defisiensi, masih ditemukan kelemahan. Ini kan, there is a lack of internal verification for the possibility of sales invoice being recorded more than once. Nah, ini ada kelemahan yang ditemukan oleh auditor. Verifikasi untuk memastikan bahwa satu penjualan itu hanya dicatat satu kali itu masih lemah. Oke. Kan untuk dicatat sebagai di jurnal gitu kan, itu harus diverifikasi dulu. Jangan sampai satu transaksi dicatat 2 kali, jadinya kan overstatement. Nah, ternyata masih ditemukan nih efisiensinya. Yang kedua, there is a lack of control to test for timely recording. Jadi, pencatatan yang tepat waktu. Jangan sampai kelewat panjang nih jarak antara transaksinya kapan, dia baru dicatat kapan. Yang ada resiko di situ kelewat untuk dicatat penjualannya. Resikonya adalah resiko, ya kan? Sales are recorded on the correct dates, secara timingnya. Termasuk juga di sini adalah cut off. Jangan-jangan dia karena terlalu lama penjualan katakanlah Desember nggak segera dicatat di bulan Desember atau malah baru dicatatnya Februari. Meskipun hal itu juga masih itu ya, secara transaksi kalau dia belum tutup buku masih bisa dicatat gitu ya. Cuma dikhawatirkan kalau seperti itu dia akan masuk di tahun buku berikutnya. Artinya secara cut off kan udah nggak pas. Kalau tadi dari select more than once, dari sisi occurrence gitu ya. Dari sisi keterjadiannya. Oke, di sini adalah control risk matrix-nya. Ya, many auditors use a control risk matrix to assist in the control risk assessment process at the transaction level. Nah, hasilnya nanti ini adalah apa ada kontrol defisiensi levelnya ya, significant defisiensi atau material weakness. Ini level internal controls-nya seperti ini. Nah, kalau udah material weakness, nanti kita akan masuk ke langsung substantif di situ gitu ya. Masuk ke substantif test di situ, kita akan lebih menggali di situ. Wah, ini kontrolnya lemah. Berarti secara transaksi nanti juga akan lemah di targetnya, gitu ya. Transaksi-transaksi ini akan lemah secara penyaji laporan keuangan juga akan timbul banyak masalah di sini. Nah, kita masuk ke situ. Ingat, kita adalah risk-based audit. Pada saat kita menemukan resiko, gitu ya, kita gali di situ lebih dalam lagi. Saat kita menemukan ada resiko yang cukup material, nih kan material weakness mamanya. Ya udah kita masuk ke situ, nggak hanya berhenti di test of control, tapi kita masuk ke substantive test.
atau test of details. Bahasanya banyak ya, substantif test atau tes ke transaksi-transaksinya. Benar nggak seperti ini? Kalau umumnya tadi ada kelemahan bahwa penjualan itu dicatat lebih dari satu kali gitu kan. Nah, kalau udah seperti itu kan berarti kita harus makin membuktikan. Itu kan tadi resiko ya, control risk gitu kan. Ada kelemahan verifikasi. Kelemahannya ini akan berpotensi menimbulkan bahwa penjualan akan tercatat sebanyak lebih dari satu kali, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Berarti secara laporan keuangan ada risiko besar di situ, risiko overstatement gitu kan. Nah, kita perlu masuk lebih dalam lagi, kita akan gali lagi transaksi-transaksinya benar nggak tercatat 2 kali, invoice-nya benar nggak ada. Setiap transaksi, jangan-jangan satu invoice itu digunakan untuk mencatat 2 kali penjualan. Ingat itu prinsipnya risk-based audit, pada saat kita udah tahu ada resiko, masuk ke situ. Ya, tadi kemarin kita diskusi tentang DR gitu kan, detection risk. Pada saat DR-nya tinggi, berarti kan kita udah susah nih nemuin resikonya di situ ya, detection risk-nya udah susah. Ya kita cari yang gampang gitu, detection risk-nya yang rendah, artinya kita gampang menemukan ekspektasi kita lebih mudah menemukan masalah-masalah di situ, salah satu material di situ. Kayak kita masuk ke situ. Ya, ini cara berpikir risk-based audit. Nah, ini langkah-langkah untuk mengidentifikasi defisiensi, significant deficiency atau material weakness. Itu pertama kayak tadi ya, ini di matriks tadi kan kita mengidentifikasi dulu existing control-nya itu seperti apa. Apakah kontrol yang ada, yang existing itu masih kurang nggak key controls-nya? Jangan pengendalian yang ada tuh pengendalian yang sifatnya ya bukan key controls gitu ya. Kalau memang key controls-nya nggak ada, key controls itu pengendalian kunci. Ini kita jadi auditor tuh kadang kita harus berpikir ini kalau pengendalian dengan pengendalian seperti ini perusahaan ini akan mencatat laporan keuangannya dengan benar atau enggak. Kita harus punya kemampuan analisa di situ. Nah, untuk bisa menyatakan tadi bermasalah atau enggak kan kita harus punya kemampuan, kita punya ekspektasi, harusnya pengendaliannya seperti ini. Umpamanya tadi dari sini kita lihat mana nih yang ternyata ini ya, shipping documents are yang C5, shipping documents are pre-numbered and accounted for weekly gitu ya. Nah, kita udah tahu bahwa untuk penjualan invoice itu menurut kita harus pre-numbered agar tidak terjadi double itu. Oke. Atau kita berharap bahwa aplikasi yang ada yang dimiliki oleh perusahaan itu akan bisa mendeteksi apabila ada nomor invoice yang sama umpamanya dicatat 2 kali. Itu kan ekspektasi kita ya. Menurut kita pengendalian yang bagus itu adalah si perusahaan dia punya suatu sistem aplikasi pelaporan keuangan di mana sistem itu bisa mendeteksi invoice yang tercatat 2 kali. Tapi itu menurut kita itu pengendalian kuncinya itu.
Katakanlah seperti itu. Tapi ternyata sistemnya nggak punya kemampuan seperti itu. Gitu. Menurut kita itu pengendalian kunci, tapi sistemnya nggak punya fitur seperti itu. Nah, kita harus yang di sini, yang ketiga ini, consider the possibility of compensating controls. Compensating controls itu apa? Jadi dia meskipun nggak punya fitur tadi, tapi ada loh perusahaan tuh punya sistem yang lain yang bisa menggantikan fitur tadi untuk mencegah satu invoice dicatat 2 kali, misal seperti itu. Contohnya apa? Secara komputer emang nggak ada, Pak, gitu. Tapi kita ada bagian yang bertugas untuk mengecek misalnya invoice-invoice yang sudah di input itu nanti akan dicocokkan dengan jurnal-jurnal penjualan umpamanya. Kita ada semacam verifikasi setiap akhir minggu atau akhir bulan gitu. Jadi kan nggak masalah lagi kan. Dan ternyata setelah kita cek juga proses verifikasi itu berjalan baik, bisa menemukan yang double-double. Artinya meskipun tidak ada di fitur aplikasi seperti yang kita harapkan tadi, seperti yang kita expect tadi, tapi ternyata si perusahaan punya compensating control. Itu yang disebut compensating control. Kita harus tahu. Makanya kita nggak boleh ngejudge, oh ini nggak ada aplikasinya nggak punya fitur ini, berarti lemah nih pengendalian. Nggak bisa seperti itu. Kita harus tanya dulu ke manajemennya, apakah ada compensating controls nih, pengendalian alternatif gitu ya, alternatif yang menggantikan tadi fitur-fitur yang kita harapkan tadi. Kalau ada, ya kita harus mengecek itu, dan kalau memang bagus, kita harus mengakui bahwa itu bagus, dan itu akan merubah atau akan mempengaruhi ke prosedur apa yang akan kita ambil selanjutnya. Oke ya. Nah, setelah tahu tadi, baru kita memutuskan apakah ada signifikan defisiensi atau material weakness, terus kita menentukan apakah dengan dengan signifikan defisiensi atau material weakness yang ada, itu akan mempengaruhi, akan menimbulkan salah saji di laporan keuangan. Kita harus menentukan itu. Oke. Nah, ini untuk test of control. Tadi setelah mengakses itu assessment awal gitu ya, assessment awal kita tentukan cukup atau enggak gitu kan. Masih ingat yang model ini kan? Nah ini. Tolong ini kemarin saya minta ini dihafal ya, tolong dihafal lah ini. Biar paham alurnya. Jadi tadi akses, kita mengakses internal control, apakah sudah cukup efektif atau enggak? Kalau ditanya, seberapa yakin auditor, Pak, itu menyatakan cukup, itu judgment ya. Judgment ya, kita mau pakai metode apapun gitu ya. Katakanlah tadi, secara kontrol banyak banget, defisiensinya cuma 2 umumnya. Kita bilang itu cukup efektif, ya oke. Tapi bisa jadi kalau umumnya meskipun 2, tapi ini signifikan material weaknesses. Ya berarti kita bisa bilang meskipun yang kontrolnya banyak, tadi C-nya banyak, bisa kita bilang no. Gitu ya. Itu tadi balik lagi ke judgment kita, apakah yang itu yes or no. Nah, kalau yes,
yes, gitu kan. Artinya kan tadi, misal namanya, dari hasil assessment banyak sekali, D-nya itu cuma 1 misal, atau 2 kayak tadi ya. Menurut kita meskipun D-nya 2, kita anggap oke lah, ini sudah cukup efektif. Pengendalian internalnya sudah cukup efektif. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan menguji apakah assessment kita tadi itu benar. Di sini ya, kita akan melakukan test of control. Apakah assessment awal kita itu benar? Kita harus masuk ke pengendalian di transaksinya. Jadi test of control itu kalau tadi lebih ke satu pengendalian untuk siklus gitu ya. Kalau ini masuk ke transaksi tapi dari sisi pengendaliannya. Misal, umpamanya dari sisi atribut-atribut pengendalian yang ada. Jadi kalau misal tadi dari atribut pengendalian misalnya otorisasi gitu ya. Apakah dokumen penjualan itu sudah diotorisasi? Yang mengotorisasi adalah umumnya penjualan untuk sampai dengan sekian rupiah itu cukup level bawah, gitu ya, pejabat level bawah. Untuk penjualan di atasnya yang jumlahnya menengah itu harus level manager misal. Untuk penjualan yang paling tinggi itu harus disetujui oleh direktur. Misal seperti itu otorisasinya. Nah, ini kita cek, kita ambil dokumen penjualannya, kita lihat otorisasinya. Misal kita ambil 10 dokumen dengan variasi transaksi tadi ya. Ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil. Itu tergantung dari SOP di masing-masing perusahaan tentunya. Kita lihat dokumen penjualannya, apakah sudah disetujui oleh pihak-pihak yang tadi sudah ditentukan oleh SOP. Itu yang disebut dengan atribut pengendalian. Contohnya otorisasi. Yang kedua, umpamanya misal pada saat dia penjurnalan, apakah sebelum di jurnal itu ada semacam otorisasi juga, otorisasi untuk jurnal ya, kalau tadi otorisasi untuk penjualan. Nah, tadi kalau contoh untuk otorisasi penjualan, sebelum kita masuk ke jurnal, kita lihat apakah ada penjualan yang di kelompok nilai masing-masing tadi, itu yang diotorisasi oleh pihak yang nggak berwenang. Ada penjualannya cukup tinggi, tapi yang mengotorisasi level manager. Bener nggak tuh? Nggak bener kan? Kalau umpamanya tadi yang level tinggi harusnya direktur, misalnya. Nah, itu kita checklist, oh dokumen ini nggak bener, kontrolnya nggak jalan. Ya. Kalau tadi itu kita assess internal control as effective itu kita dari sisi desainnya, lebih ke desainnya. Oh desainnya seperti ini, oke. Nah ini kita melihat apakah desain tadi sudah diimplementasikan atau enggak di test of control ini. Lebih ke implementasinya. Kalau tadi desainnya yang di sini lebih ke desain pengendalian internalnya, kalau di sini lebih ke apakah desain tadi benar-benar diterapkan atau enggak. Desain pengendalian internal ya. Karena dia cek tadi, oh desainnya untuk kelompok yang nilainya di atas, misal 100 miliar harus diotorisasi oleh direktur. Secara desain seperti itu. Di bawah, di atas 20 miliar sampai 100 miliar, cukup manajer. Di bawah 20 miliar, bisa levelnya apa? Asisten manajer misalnya. Kalau secara kita meng-assess desain, kan udah bagus tuh. Oh, ternyata udah ada pemisahan tugas untuk otorisasi nih. Kita checklist C dong, gitu kan. Kontrolnya udah bagus kan, secara desain kan. Yang di matriks tadi kita kan C. Nah, ini giliran apakah yang C tadi
itu benar-benar diimplementasikan atau enggak. Itulah gunanya test of control. Kita cek di SOP-nya disebut untuk penjualan di atas 100 miliar harus direktur yang mengotorisasi. Apakah benar ada tanda tangan direktur di situ? Kita cek di penjualan. Oh, ternyata kok nggak ada. Kita checklist untuk dokumen transaksi nomor sekian dari atribut pengendalian otorisasi bermasalah. Kita buat kertas kerjanya. Kita cek sampai 10 transaksi, apakah yang bermasalah dari sisi otorisasinya cuma satu itu saja, atau ada yang lain lagi. Setelah itu baru kita ambil kesimpulan. Apakah kita sudah bisa mengambil kesimpulan dari 10 sampel atau harus menambah sampel. Contoh, misalnya tadi 100 miliar gitu kan nilainya, kan cukup besar tuh. Karena cukup besar, haruskah kita mengambil yang dia untuk sampel tambahan, kita harus mengambil yang di atas 100 miliar semua aja, lebih banyak. Nah, itu nanti diputuskan setelah kita melakukan test of control yang pertama. Gitu ya, bayangannya test of control seperti ini ya, nanti ujungnya kita akan melihat apakah pengendalian tadi benar-benar efektif atau enggak. Yang disebut efektif berarti kalau lihat dari alur ini, dari sisi desainnya oke, gitu ya. Dari sisi implementasinya juga sudah oke. Artinya ujungnya nanti kita nggak perlu untuk melakukan prosedur substantif yang banyak. Kita secukupnya saja. Oke, tadi sini ya. Ini prosedur yang sering dilakukan untuk ini, melakukan test of control. Ini ada 4. Biasanya kita make inquiries of appropriate client personnel. Jadi kita minta keterangan gitu ya, minta dokumen, minta keterangan kepada pegawai kuncinya. Pegawai kunci ya, namanya contoh kayak tadi namanya soal otorisasi, kita ya minta ke yang mengotorisasi tadi gitu. Mungkin kalau level direktur susah nemuinya, ya udah kita asmennya sama manajernya kita mintain keterangan. Bagaimana sih proses proses mereka mengotorisasi itu seperti apa gitu ya. Examine dokumen, records and report nih biasa ya, kita minta dokumennya segala macam. Observe, control related activities. Yang keempat, reperform. Tadi observe tadi mengobservasi ya. Jadi kita melihat langsung nih bagaimana sih proses mengotorisasi tadi, bagaimana sih proses input jurnal, kita lihat langsung, kita ngamatin gitu ya, di plug langsung di komputernya dia, atau pada saat ada ada penjualan, dokumen penjualan ditandatangani seperti apa. Nanti yang keempat, reperform client procedures. Jadi kita reperform melakukan ulang apa yang sudah dilakukan oleh si klien kita. Namanya klien menghitung, biasanya sih ini lebih ke perhitungan ulang ya, dalam hal menghitung ya, kita perform ini, klien menghitung total piutang. Nah, kita minta data seluruh jurnal
piutang atau database-nya, terus kita hitung ulang, benar nggak piutang yang disajikan segini. Oke, itu test of ini kita lakukan, ini tergantung dari preliminary assess control risk kita. Sebelumnya, sorry nih teman-teman, ternyata Zoom saya sudah habis dan saya nggak tahu, baru ketahuan di sini ya. Kemungkinan akan mati beberapa menit lagi. Tapi oke, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Izin Pak, mau pakai Zoom kelas nggak Pak? Premium soalnya Pak. Oke, boleh. Oh, boleh deh, nanti saya pinjam dulu. Takutnya saya harus beli dulu. Wah, makan waktu lama ya. Nanti nunggu mati aja. Ini. Oh ya, oke Pak. Jadi, saya udah beli premium sebenarnya, cuma ternyata kan yang bulanan ternyata kok habis gitu. Baru nggak ngecek itunya, masa berlakunya. Ini barusan nih. Sorry ya. Oke, kita lanjut dulu. Nunggu matinya aja nih. Oke. Nah, ini selanjutnya hasil tadi, assess control risk tadi, kita akan gunakan untuk mengukur seberapa luas sih test of control kita, apakah kontrol yang ada itu manual atau otomatis, juga tergantung dari hasil audit sebelumnya gitu ya. Terus juga dari hasil risk assessment kita, resiko-resiko yang signifikan itu seperti apa, kalau mau tadi dari kita melakukan test of control, pokoknya penjualan, misal menurut hasil risk assessment kita dia nggak terlalu beresiko, ya udah kita ngambil sampel untuk test of controlnya nggak usah terlalu banyak. Testing less than the entire audit period. Oke. Ini kita lihat selanjutnya. Ini hubungan dari assess control risk ya, namanya. Dan extent of procedure untuk test of control-nya. Jadi kalau assess of control risk-nya dia memenuhi high level-nya tinggi gitu ya, beresiko cukup tinggi. Dari sisi ininya, test of control-nya relatif butuh banyak kita ya. Makanya inquiry-nya ekstensif. Benar-benar kita tanya detail, gitu ya. Inspeksi pun pakai walkthrough. Kalau dia lower level, ya dia nanti sum aja gitu ya. Using sampling, nggak terlalu banyak. Nah, ini kayak using sampling or audit software. Ini audit software yang common digunakan tuh biasanya ACL ya, SCL, Audit Command Language. Dan itu nanti bisa menentukan sampel dari situ, dari mesin gitu. Kita tinggal memasukkan aja populasinya, daftar transaksinya, nanti dia akan milih sendiri. Akan milihin untuk kita sampelnya seperti apa. Jadi kita akan lihat pada saat kita bicara sampling. Oke, itu set plan, design, and design substantive test.
Nah, ini the auditor uses the control risk assessment and result of test of control untuk menentukan plan detection ini yang kemarin ya. Intinya kita nanti akan masuk ke substantif test lagi. Oke, sepertinya ini saya ini ya, end dulu. Nanti linknya bisa minta tolong dibuatkan. Kita pakai link dari kelas ya, ini ya. Baik, Pak.